Katakan berikan kepadaku hati yang mengasihi Tuhan. Semua katakan buka mulut. Katakan berikan kepadaku Tuhan hati yang mencintai Engkau Tuhan. Hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, dan hati yang rela, hati yang dibarui, hati yang mengasihi Tuhan. Angkat semua beban di hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami meletakkan hidup kami untuk tujuan dan agenda Tuhan. Mengalirlah roh kebenaran di dalam kami pada pagi ini Tuhan. Kami menyediakan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicara buat kami. Nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami berjanji, kami memilih. Kami berketetapan hati untuk memilih melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus mengalir dalam setiap hati, di setiap rumah, dimanapun berada yang menangkap siaran radio Misi Kalvari dan menonton lewat live streaming Facebook. Roh Allah mencapai setiap hati kami, menjamah dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Darah Yesus menghancurkan setiap pekerjaan musuh atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Saya percaya sepanjang minggu ini kita melihat Tuhan, amin. Melihat penyertaan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita tidak tahu di belahan dunia yang lain ada banyak orang meninggal karena virus ini. Tapi kita bisa diberi pagi ini kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca kitab Daniel pasal 1. Kita buka kitab suci, kitab Daniel pasalnya yang pertama. Apakah di rumah ada gambar sudah semua? Kalau tidak, kembali ke semula saja, Mam. Semua nonton ke David Agustinus. Radio juga lagi terputus. Semua angkat suara dan tetap menyembah Tuhan ini. Semua di rumah belum nonton. Baca di Facebook, di grup kita semua tidak dapat. Saya bilang kepada semua untuk nonton di Agustinus Sila. Tolong yang sudah dapat jaringannya lapor di sini supaya yang lain. Ya, Otniel Risi bilang sudah aman. Mari bisa lanjutkan. Amin. Kita buka Alkitab dari kitab Daniel pasal 1. Di Kepa bilang sudah aman. Kupang, apakah sudah aman semua? Dengan cepat buka Alkitab dari kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, dalam rencana kekekalan Tuhan,
dalam rencana besarnya Tuhan untuk kita. Bukan saja kita diampuni dan disucikan dari dosa kita, tapi setelah itu Tuhan punya agenda untuk kita, supaya melalui kita di bumi ini kita dibangun menjadi kemah Allah di bumi. Katakan amin. Sehingga tubuh kita ini menjadi kemah Tuhan, menjadi baitnya Tuhan. Nah, dalam minggu kemarin saya sudah menerangkan, untuk menjadi kemahnya Tuhan, maka frekuensi kita harus diselaraskan dengan frekuensi Tuhan. Katakan amin. Dan frekuensinya ada di firman, ada dalam rohnya, perkataannya. Dan waktu kita memilih berjalan dalam perkataannya, artinya kita berjalan dalam ketaatan. Pagi hari ini, untuk kita bisa dibangun menjadi gerejanya, menjadi kemahnya di bumi, hal yang berikut ialah harus ada tujuan Tuhan itu di dalam hati kita. Daniel dan kawan-kawannya ada di Babilonia. Kondisinya mereka ditawan. Tetapi kehidupan Tuhan sudah terbangun di dalam mereka, anak-anak muda ini. Katakan amin. Sewaktu mereka sampai di Babilonia, mereka tidak terpengaruh. Mengapa Daniel berani buat keputusan seperti itu? Padahal dia ini tawanan. Karena sudah terbangun dalam perkataan Tuhan di dalam hidup mereka. Ini yang disebut ketetapan hati. Tujuan Tuhan di dalam hati kita tuh ditaruh sebagai satu ketetapan. Bilang ketetapan. Jadi untuk dibangun menjadi kemahnya di bumi bukan cuma frekuensi rohani, tapi dibutuhkan ketetapan hati. Kita semua sudah terima firman, terima rohnya, terima namanya, terima darahnya, terima kuasanya. Katakan amin. Sekarang dibutuhkan ketetapan hati untuk hidup berjalan di dalam perkataan Tuhan, di dalam firman-Nya. Katakan amin. Saudara dan saya bisa tahu banyak, bisa khotbah banyak, ya bahkan lebih, ada yang bilang lebih tahu, silakan. Ya. Banyak hal yang diketahui, tapi kalau tidak punya ketetapan hati untuk menghidupi semua, maka kita tidak bisa terbangun menjadi kemah Allah di bumi. Masalah dalam hidup kita bisa muncul. Kenapa? Karena kita tidak menyelaraskan hidup kita dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Contoh, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa di Taman Eden, segala sesuatu sudah tersedia di Taman Eden, betul? Semua Tuhan siapkan. Tuhan bahkan sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, semua selesai. Tuhan menciptakan manusia, selesai. Tetapi untuk manusia tinggal Tuhan buat taman dengan semua fasilitas taman, sungai yang ada emasnya, semua penyediaan Tuhan. Tapi bukan tinggal di situ sebebas-bebasnya. Di taman yang ditentukan Tuhan itu ada ketetapan-ketetapannya, di mana kita harus berketetapan juga untuk hidup sesuai ketetapan itu, sehingga tujuan Tuhan sejak semula direncanakan itu bisa terjadi. Tujuannya ada di sorga, tapi bisa terjadi di bumi melalui kita. Katakan amin. Ya. Adam dan Hawa punya semua yang ada. Persoalan mulai terjadi ketika manusia tidak lagi hidup menurut standar. Persoalan terjadi kapan? Setiap kali kita memilih tidak melalui standar, persoalan akan datang. Saya kasih tahu untuk saudara sekalian. Makanya kalau berbuat dosa, mau melanggar ketetapan tuh, pikir. Saudara tidak bisa sesuka hati melanggar standar Tuhan lalu bilang, Tuhan harap maklum, kami baru 2 orang saja di taman ini. Kami juga belum tahu banyak. Tidak ada pengkhotbah di Taman Eden, betul?
Tidak ada ibadah raya di Taman Eden, tidak ada training, kami banyak belum tahu, apalagi Hawa. Saya cuma dengar dari Adam, Tuhan sendiri belum ngomong ke saya. Banyak alasan dia bisa bilang. Waktu kita melanggar ketetapan Tuhan, persoalan datang. Jadi Tuhan tuh tidak bikin persoalan. Tuhan tuh tidak buat persoalan dengan kita. Kebenaran tidak buat persoalan dengan kita. Kita yang buat persoalan. Kapan? Pada waktu kita tidak hidup menurut standar Tuhan dan tidak mau menyelaraskan diri dengan Tuhan, akhirnya kita bersembunyi dari hadapan Tuhan. Akhirnya semuanya bersifat sembunyi. Kalau boleh tidak ada yang tahu, tidak ada yang tersembunyi. Sepanjang 1 minggu ini kita belajar tentang dimensi Tuhan Allah yang mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi pagi hari ini kita harus memutuskan menyelaraskan diri kita dengan jalan-jalannya dan ketetapannya. Katakan, saya akan menyelaraskan diri saya dengan ketetapan Tuhan dan standarnya. Karena jika kita memiliki frekuensi yang sama dengan Tuhan, hidup dalam standar yang sama, maka kita bisa mengetahui apa yang ada dalam hati Tuhan. Bisa merasakan. Contoh orang yang dapat menyelaraskan dirinya dengan Tuhan adalah Daud. Daud mengetahui isi hati Tuhan sebelum Tuhan mengatakannya. Daud bisa tahu isi hati Tuhan karena dia menyiapkan dirinya. Hanya orang-orang yang menyiapkan dirinya dan tersedia dan memilih untuk berketetapan, orang-orang itu akan melihat Tuhan. Dalam double decade open heaven, dekade ganda 20 tahun nubuatan Dr. Jonathan David, Bapak rohani saya. 20 tahun ke depan. Tahun 2020 kita memasuki tahun lembu kurus, itu nubuatan. Tetapi bagi kita yang memilih berketetapan hati dalam kondisi apapun, memilih tunduk kepada firman-Nya, dekade ganda ini, kita akan melihat Tuhan nyata. Katakan, Tuhan nyata. Tuhan menyatakan pembelaannya di tengah-tengah krisis. Bahkan akan ada yang lebih parah mungkin dari ini. Karena dalam nubuatannya dia melihat lembu kurus. Ini baru kurus loh. Baru lembu kurus, corona sudah menghantam ratusan ribu orang mati. Belum lembu berdarah. Lembu berdarah, lembu mati, lalu lembu hilang. Karenanya Alkitab berkata ke depan ini hari-hari makin sulit, makin sukar. Paulus sudah menasihati Timotius bahwa hari-hari terakhir itu hari sukar. Kita nggak kaget, amin. Kita tidak kaget. Dari tahun 2012, Bapak Jonathan bilang atur keuangan. Tidak boleh ada utang. Kalau kamu kredit cepat bayar semua. Kalau kamu bangun cepat selesaikan pembangunan. 2020-2021 itu masih anugerah. Padahal 2020 saja kayak begini. 2020 saja kita sudah tidak bisa keluar rumah. Kita tidak tahu apa terjadi. Tidak ada satu orang prediksi akan ada corona. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya NTT zona hijau. Tapi Tuhan dalam kedaulatan pengetahuannya dia tahu persis. Kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Nah, dalam double decade open heaven ini kita akan melihat Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan? Tuhan bilang kepada Nathanael, engkau seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan.
engkau akan melihat surga terbuka. Kita akan dimurnikan dan diuji hari-hari. Semalam sampai jam 1 saya masih dengar khotbah Papa waktu tahun 2015. Dia bilang begini, perkataannya begitu menguatkan saya. Dalam kondisi apapun, kita harus memilih menundukkan diri kita kepada hukum Tuhan dan ketetapannya. Lalu Papa bilang begini, iblis tidak bisa mengatur hati saudara dan saya. Iblis tidak punya hak untuk masuk di hati kita kalau kita tidak berikan akses. Dia tidak bisa masuk serobot. Tuh. Karenanya disuruh kita menjaga hati kita. Supaya dari dalam hati kita tuh tetap mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam hati kita tuh tetap terkunci di dalam kebenaran. Nah, bagaimana iblis mau merusak hati kita? Iblis pakai masalah. Dia tidak bisa menyerobot masuk hati kita. Tapi dia pakai masalah-masalah di sekitar kita. Sehingga kita menggocok perasaan kita. Tidak terima masa seperti ini. Makanya kita punya ketetapan hati. Tidak memberi waktu luang sedikit pun untuk iblis masuk di dalam hati kita. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Seorang anak muda di istana Babilonia. Punya peluang banyak untuk posisi jabatan. Bahkan mungkin dapat putri, anak perempuan dari raja. Supaya bisa dapat menyesuaikan saja. Cari muka. Masuk di istana langsung krek standar. Di makanan loh, ini bukan pergaulan. Baru makanan, bilang makanan. Jadi memang betul makanan tuh mempengaruhi kita. Saudara makan makanan rohani kayak apa? Makanya makananku ialah melakukan kehendak Allah. Change your food. Makananmu apa? Hanya karena perut, hanya karena uang, hanya karena makanan, standar langsung turun. Langsung kita lupa firman semua. Tapi Daniel, orang-orang yang menyiapkan diri, bilang menyiapkan diri. Orang-orang itu punya ketetapan di dalam hati. Tidak usah bilang dipengaruhi, diasuh, gak perlu. Katakan amin, amin. Ya maaf, kami tidak akan menajiskan diri kami dengan santapan raja. Tuhan menemukan ada orang-orang, anak-anak muda di bangsa Israel. Tuhan menemukan di dalam gerejanya ada orang-orang yang menyiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga tidak terkontaminasi, tercemar dengan makanan, dengan apapun. Daniel memiliki frekuensi kebenaran. Dan frekuensinya itu ada di mana? Di dalam hati. Catat, orang yang menyiapkan diri untuk menjadi kemah Allah di bumi, merepresentasikan Tuhan di bumi, adalah orang yang selalu bersedia hidup dalam ketetapan Allah. Dia berketetapan. Bilang ketetapan.
Ketetapan hati itu purpose in heart, tujuan ketetapan hati. Itu adalah tujuan yang tidak bisa diubah. Ada di dalam hati. Ketetapan artinya tujuan yang tidak bisa diubah. Dan hal ini harus dimiliki oleh setiap kita. Ketetapan hati adalah sesuatu yang tidak bisa diubah di dalam diri saya hanya karena keadaan, hanya karena kebutuhan. Tujuan di dalam hati kita yang tidak bisa diubah. Itu namanya ketetapan. Ya. Jadi tidak berubah karena kita ada di Babel, jadi ya kita kan harus berhikmat, kita menyesuaikan diri saja, kita ikut saja. Tidak. Daniel dan kawan-kawannya punya ketetapan hati. Dan memang untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka, ada harga yang harus dibayar oleh Daniel dan kawan-kawannya. Bukan langsung bilang ketetapan hati, langsung mereka mulus. Amin. Mungkin kita melewati jalan-jalan ini, Tuhan kami sudah berketetapan hati untuk benar. Semua itu ada prosesinya. Bilang ada prosesinya. Jika seorang atau seseorang muda berubah dipengaruhi, artinya orang itu tidak memiliki ketetapan hati. Ya, kalau firmannya cocok dengan hati saya ambil. Kalau ini terlalu keras, saya tidak suka. Kalau ini mengganggu kenyamanan saya buang. Oh, ini saya suka karena ini berkat. Saudara mulai memilah-milah. Saudara orang bukan masuk kategori yang sedang disiapkan Tuhan. Banyak orang memperalat Tuhan untuk dirinya. Makanya ujian dan pemurnian akan membuktikan siapa yang akan bertahan di jalan yang sempit. Berapa hari yang lalu kita belajar tentang jalan Tuhan itu sempurna. Dan jalan Tuhan yang sempurna itu adalah jalan yang sempit. Kata Yesus, orang banyak tidak suka berjalan di jalan itu. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, jalan itu jalan mudah. Jalan bebas. Tidak ada ketetapan di situ. Makanya dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, jalan yang lebar itu menuju neraka. Dan banyak orang suka pilih. Saya berdoa saudara termasuk dalam kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit, yang memilih berjalan di jalan yang sempit. Ada harga yang harus kita bayar. Kenapa? Karena ada ketetapan di dalam hati kita. Yang kedua, ketetapan hati adalah merupakan suatu bukti dari adanya frekuensi yang sama dengan frekuensinya Tuhan dalam diri kita. Oh, orang ini frekuensinya sama dengan Tuhan. Terlihat di mana? Lihat keteguhan hatinya kepada kebenaran. Frekuensi surga itu bukan saudara tulis di Facebook, kita terhubung dengan buktinya mana? Bukan tulisan. Buktinya di dalam ketetapan hati. Ketetapan hati itu merupakan suatu bukti dari adanya frekuensi yang sama dengan frekuensi Tuhan. Orang itu berketetapan untuk hidup dalam kebenaran. Ada di frekuensi firman. Tidak berubah karena kebutuhan. Tidak berubah karena tekanan. Tidak berubah karena ancaman. Tidak berubah karena apapun. Itu yang disebut ketetapan hati. Saya berdoa pagi hari ini, Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk berketetapan hati, mencintai Tuhan, mencintai kebenaran. Roh kebenaran tinggal dalam suami, istri, anak-anak. Apapun keadaannya, apapun tekanan, apapun yang harus kita hadapi, bahkan ke depan ini kita tetap berketetapan hati untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Penindasankah, kelaparankah, kematiankah, apa saja tidak bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Katakan amin. Terima anugerah
Terima kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Ketetapan hati merupakan bukti bahwa kita ada dalam frekuensinya Tuhan. Ya. Orang yang memilih berketetapan hati, bukti yang kedua ialah dia memilih melakukan kehendak Tuhan. Jadi frekuensi itu bukan berbicara tentang keselarasan, tapi juga tentang ketetapan hati kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketetapan hati untuk Tuhan harus dibangun dalam hidup kita. Mulai dari sekarang, bukan nanti ketika semua telah berakhir. Bukan nanti kalau kepepet, kalau kesusahan besar, kalau antikris sudah datang atau apalah yang orang sedang bahas akhir zaman ini. Baru kita rame-rame berketetapan hati. Sudah terlambat. Kita bersyukur sekarang kita hadapi ini, saya dan papi tidak terlalu, kita semua tidak kaget. Kita tidak berteriak-teriak minta bantuan beras atau minyak atau apa. Bahkan kita akan menabur dan memberkati orang lain. Kita tidak melakukan cara-cara jahat untuk mengais keuntungan di tengah-tengah penderitaan banyak orang. Karena kita sudah menyiapkan diri kita dengan firman-Nya bertahun-tahun sebelum ini terjadi. Ya. Ketetapan hati itu harus dibangun sekarang. Katakan, ketetapan hati itu harus dibangun sekarang. Jadi frekuensi yang kita selaraskan dengan Tuhan bukan hanya soal diselaraskan supaya sama begitu. Tetapi juga itu bicara tentang ketetapan hati kita. Walaupun dengan air mata. Pagi ini saya bangun dan saya bilang kepada Tuhan di tempat tidur. Saya sekali lagi berketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan bukan kehendak manusia. Bagaimana memiliki ketetapan hati untuk Tuhan? Mari kita lihat ayat yang menunjukkan ketetapan hati mengenai contoh tentang Yesus. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, baca sama-sama, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus mengatakan demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi penyelarasan frekuensi kita dengan Tuhan harus dibaringi dengan ketetapan hati. Bukan kita ngeroh-ngeroh aja. Lalu langkah kita di sini sembarang-sembarang, tidak bisa. Saya sungguh merasakan di hari yang ke-35 live streaming, suara saya mulai normal lagi. Ya. Saya lihat Tuhan bisa lolos 52 hari. Jadi akhirnya yang 1 tahun saya selesaikan 52 minggu. Khotbah yang setiap minggu diselesaikan dalam 50. Percepatan sedang terjadi. Dan Tuhan terus bukakan hari-hari ini lebih jelas bagaimana kita berjalan di jalan Tuhan. Bahkan Mazmur 23 itu diperuntukkan bukan untuk semua orang. Saya mau bilang, bukan untuk semua orang.
bukan untuk semua orang yang ke gereja. Yang kedua, hanya kepada orang yang mau dituntun oleh Allah di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Kita mau dituntun di jalan yang benar. Nah, selalu kita pilih jalan yang salah, baru bahwa Tuhan mau ikut jalan kita. Tidak bisa. Mazmur 23 mengajarkan kita bahwa kita mau memilih di dalam jalan Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan. Kita bisa bahasa roh, bernubuat, penglihatan, apalah segala macam. Tapi kita faktanya lain, kelakuannya lain. Makanya saya juga pikir-pikir, kenapa orang ini bisa omong firman tapi dustanya nggak keruh-keruan begini, bisa merancangkan dusta begini. Iya, karena mendengar firman itu cuma untuk pengetahuan, supaya bisa khotbah. Tapi firman tidak mengubah hidup sifat dasarnya. Jadi kalau penipu itu jadi pendeta pun, dia pakai dasi lengkap, jas, mentereng, mahal, hatinya tetap penipu, pendusta. Karena tidak mengalami perubahan permanen di dalam. Tuhan mau kita berubah di dalam. Gak peduli baju kita. Tuhan gak kaget dengan baju. Tuhan gak kaget dengan kartu pendeta. Oh, dia sudah punya kartu pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta tua. Jadi saya terharu. Tuhan tidak terharu. Tuhan terharu waktu melihat imanmu dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Waktu kita berjalan di jalannya yang benar oleh karena namanya, maka dia akan membawa kita di padang yang berumput hijau. Katakan amin. Dia akan membawa kita dalam versi firman itu, sumber mata air kehidupan yang menyegarkan jiwa. Mata air berbicara tentang pengajaran yang murni, pengajaran yang benar, sumber yang benar, sumber yang murni. Sehingga semua yang kita kerjakan itu dalam ketulusan dan kemurnian, tidak ada maksud-maksud apa-apa di balik semua, tidak ada. Setiap hari saya bilang, Tuhan murnikan saya, tolong saya. Tuhan bilang, kamu punya hati, kamu menjaganya. Iblis tidak bisa masuk. Iblis akan merancangkan persoalan fitnah, hujan apa supaya mengganggu kamu. Tetapi kalau kamu berketetapan hati, kamu bisa melihatnya dan tertawa. Karena kamu sudah tahu, oh, iblis maksudnya begini. Kita tetap kuat. Sehingga iblis habis segalanya dan terakhir dia menemukan bahwa kita tidak bisa lagi dilawan. Dan Alkitab berkata, sejak itu iblis meninggalkan Yesus. Iblis itu sudah kalah bukan di kayu salib, waktu di pencobaan di padang gurun. Sejak itu iblis meninggalkan Yesus. Yesus sudah menang di dalam setiap ujian dan pencobaan. Nah, kita bukan aja ingin terima firman terus diselaraskan. Semua firman kita sudah dapat. Langkah berikutnya ialah kita harus berketetapan hati untuk melakukan kehendak Allah. Sekarang Yesus datang kepada Yohanes dan Yohanes mencoba menggagalkan rencana Tuhan terhadap Yesus. Masakan aku yang baptis engkau? Akulah yang perlu dibaptis. Aduh, gak bisa ini, gak bisa, sungkan kan gitu. Tuhan bilang, sepatutnya kita harus menggenapkan kehendak Allah. Ada sebuah ketetapan di hati. Sejak dia lahir, ketetapan hatinya adalah untuk menggenapkan kehendak Allah. Mulai hari ini, kalau belum ada ketetapan itu di hati saudara, saya minta pagi ini tetapkan di hati saudara. Saya berdoa untuk semua anak rohani. Kita harus menentukan apa yang menjadi ketetapan hati kita hari ini. Karena ketetapan hati kita akan menentukan langkah-langkah yang akan kita ambil. Putuskan untuk menetapkan di hatimu untuk menggenapkan kehendak Allah. Ketetapan hati untuk membangun sesuatu yang permanen dalam firman di dalam diri kita. Tidak bisa berubah. Fix namanya. Sudah fix. Di dalam hati saya berketetapan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi setiap kali perbuatan kita yang kita mau kerjakan, kita harus cek, ini kehendak Allah kah?
Semua kita anak muda, su tua, su menikah, su opa oma. Semua kita harus cek. Kalau saya ngomong begini, kayak saya lakukan ini kehendak Allah kan? Karena sekarang kita sudah fix untuk dibangun menjadi kemah Allah di bumi, untuk merepresentasikan Tuhan di bumi. Kita harus punya ketetapan di dalam hati kita. Dan ketetapan itu ialah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bukan lagi kehendakku yang Bapa yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu Tuhan yang terjadi. Kalau saya harus minum cawan ini, bukan karena kehendak, tapi biar karena kehendak. Yesus memberikan contoh yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup. Dari perjalanan dia, dari kecil, tinggal di rumah bapak mamanya. Kira-kira 30 tahun tuh Yesus khotbah berapa kali? Tidak pernah. Cuman gak tahan waktu 12 tahun kan dia ada di bait Allah. Lalu sempat berdebat sedikit pendahuluan dengan imam-imam kepala. Dan setelah itu dia tidak buka gereja. Karena dia tahu belum waktu. Bahkan pergi di pesta di Kana. Mamanya datang, ini anggur habis. Mamanya tahu kamu bisa bikin sesuatu di sini. Jangan bikin malu pesta ini. Yesus bilang, ibu waktuku belum tiba. Saya waktu merenung itu, Yesus bilang waktuku belum tiba. Saya merenung ini. Orang yang berketetapan hati untuk mengikuti Tuhan, dia akan tahu waktu-waktu Tuhan. Merasakan. Saya berdoa pagi ini Tuhan bawa kita ke satu level yang lebih dalam lagi. Tahu ini waktunya. Waktu untuk saya omong. Berapa waktu lamanya Tuhan bilang, gak usah ngomong. Jangan bereaksi. Diam. Dan serahkan semua kepada Tuhan. Aku Allah yang mengetahui. Dan aku Allah yang bertindak. Tidak pernah terlambat. Dan selalu indah pada waktunya. Fokus kita adalah untuk melakukan kehendak Allah. Dan pada waktu Yesus dan Yohanes taat. Bilang, waktu Yesus dan Yohanes taat. Menggenapkan kehendak Allah. Sorga terbuka. Dekade ganda surga terbuka. Kita akan melihat penyediaan yang supranatural. Semua orang dibaptis di Sungai Yordan. Tapi sorga tidak terbuka. Roh Kudus turun seperti burung merpati dan menghinggapi Yesus. Dan Bapa konfirmasi ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih. Dalam double decade open heaven. Hidup di bawah surga yang terbuka 2 dekade ke depan ini. Walaupun tanda kutip masanya sukar sekali. Kita akan ada di bawah surga yang terbuka. Kapan? Waktu kita berketetapan untuk menggenapkan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi? Surga terbuka dan mengirim Roh Kudus turun atas. Hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan dengan mudah punya akses. Bilang dengan mudah. Punya akses untuk mendengar suara Tuhan. Kalau dulu tuh susah, sekarang makin gampang dengar suara Tuhan. Bahkan saudara duduk, akan mungkin lagi masak pun cepat sekali rasanya kayak Tuhan bicara sesuatu. Saya mau tidur tadi malam tuh bangun. Saya keluar di sini saya. Ya. Sampai jam 2 pagi. Saya masih merenung-renung Tuhan. Tolong semua anak-anak rohani. Untuk mengerti apa yang besok saya mau sampaikan. Sebenarnya ini sangat sederhana dan tidak susah. Kalau kita mau taat saja. Ya. Lalu suara surga dari surga datang. Lihat, orang lain gak dengar suara itu. Kita nggak perlu paksa semua orang dengar.
suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi kalau suara dan kehendaknya dinyatakan kepada kita, berarti Allah berkehendak mempercayai kita pagi ini untuk menerima firman-Nya. Sorga terbuka, Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dengar suara Bapa. Akses untuk sorga jadi mudah. Itu yang namanya aktivitas ilahi. Lalu konfirmasi Bapa, orang yang begini aku berkenan. Katakan amin. Saudara akan menerima perkenanan Tuhan. Siapa? Mereka yang berketetapan hati untuk menggenapkan kehendak Bapa. Karenanya ketetapan hati itu perlu dibangun oleh diri kita sendiri. Bahan-bahannya apa? Firman. Bahannya apa? Roh Kudus. Ambil firman dan rohnya hidupi, tanam, berakar kuat. Sebab kalau firman itu tidak berakar kuat karena hujan banjir sedikit pohonnya sudah rubuh. Tertancap dalam kuat di dalam hati kita. Kita punya ketetapan untuk menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setelah Yesus dibaptis, setelah semua terjadi dengan luar biasa, Matius pasal 4 mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Oh haleluya, Roh Kudus penuhi saya, luar biasa, dahsyat, ada konfirmasi, saya berkenan di hati Tuhan, siap-siap masuk padang gurun. Karena ujian harus datang untuk membuktikan. Jadi pasal 3, habis itu pasal 4. Amin saudara, mari saya lihat. Iya. Bilang habis Matius pasal 3, pasal 4. Supaya saudara jangan lupa. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya sudah sungguh-sungguh. Saya sudah cinta Tuhan. Saya sudah semua-semua. Saya tidak berbuat dosa. Saya tidak apa-apa. Di dalam pengetahuan Tuhan dan oleh kuasa rohnya, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Iblis ayat 1 bilang. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tidak makan. Lalu si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan sepertinya terlihat mau menolong Yesus karena lapar. Masalah mulai muncul. Ya. Waktu Yesus berpuasa dan dia lapar. Dan lihat di sini, setan terlihat sepertinya ingin menolong masalah Yesus, tapi dia mau menolong secara natural, tidak secara rohani. Kamu lapar kan? Bikin batu-batu ini jadi roti. Pertama dia bilang begini, kalau kamu anak Allah. Yes, anak Allah kau bukan. Ingin membuat kita ragu identitas kita. Masalah yang dibawa terjadi di padang gurun ini, semuanya masalah kedagingan. Yesus dibawa oleh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Dan masalah mulai muncul, tapi masalah itu hanya seputar kedagingan. Nah, kita harus bisa melihat masalah yang terjadi pada kita itu dari sisi rohani dan bukan sisi jasmani.
Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus melihat sisi rohaninya apa. Mengapa saya terus hidup sulit? Uang susah, makan susah, minum susah, apa-apa susah. Jangan lihat uangnya, tapi lihat masalah rohaninya apa ini yang tidak beres dalam hidup saya. Ya. Mungkin saya tidak mengatur uang dengan benar. Tuhan sudah memberkati kita. Tapi kita tidak mengatur keuangan dengan benar. Ya Tuhan bilang biar kita berdoa minta diberkati. Tuhan bilang gak bisa. Milik Tuhan saja kau makan. Semua berkati Tuhan atau tidak. Kita harus cek. Mengapa bisa ini terjadi? Masalahnya ialah saya harus minta hikmat untuk mengatur keuangan ini. Jadi pertolongan Tuhan adalah memberikan kita hikmat untuk memanage keuangan, memanage rumah tangga, mengatur anak-anak kita. Saya sungguh merasakan dengan social distancing. Tuhan sedang memaksa, tanda kutip saya bilang, sampai kita semua harus di rumah. Yang suka berjalan-jalan semua pun di rumah. Ya, kecuali yang memang harus bertugas seperti ya TNI Polri, kesehatan, orang-orang. Tapi semua di rumah. Ya. Bahkan ini mau mudik lebaran nih. Kemarin berapa ratus mobil mau keluar. Disuruh balik. Dipaksa tidak boleh keluar. Ada sesuatu yang ingin Tuhan ingin kita benahi. Lihat keluarga kita. Mengapa anak-anak begini? Ini waktu untuk bawa mereka kepada Tuhan. Saya telepon Rin. Mana laporan? Mami saya ikut terus tapi saya tidak foto diri saya untuk kirim foto. Ini bukan untuk kita mau mejeng-mejeng, tapi saya mau pantau, memastikan bahwa saya punya anak-anak itu mengikuti arahan. Latih mengikuti arahan ini, karena kalau suara yang jelas ini saja kau tidak bisa dengar, bagaimana suara yang dari sorga yang tidak kedengaran oleh telinga jasmani. Inilah anakku yang kekasih, itu kan tidak semua orang dengar. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari ketetapan hati. Masalah mulai muncul dalam diri Yesus pada waktu si pencoba datang. Selama ini tidak ada masalah. Betul? Dia tinggal di rumah bapaknya 30 tahun itu tidak ada cerita masalah. Satu masalah ialah pergi ke pesta di Kana dan itu terselesaikan. Tidak ada masalah yang menyentuh dirinya. Tapi sejak dia menggenapkan diri untuk melakukan kehendak Allah sempurna, menyerahkan diri totali, masalah datang. Setan menguji Yesus dan mulai menggoyang statusnya dengan menyuruhnya mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus sudah menetapkan hatinya hanya untuk menggenapkan rencana Allah. Bukan menggenapkan rencana perut. Yesus berkata ada tertulis. Ini berarti sudah direncanakan Allah. Maksudnya begitu loh. Ada tertulis. Maksudnya supaya kau tahu. Dari sejak semula sudah direncanakan Allah. Sudah ditulis oleh Allah. Sudah direncanakan oleh Allah. Bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Yesus menghubungkan dirinya dengan rencana Allah. Ada tertulis, dia jawab terus. Ya. Ketetapan hati Yesus adalah tidak mau mengubah batu menjadi roti. Ini persoalan. Mungkin selama ini saudara tidak bisa melihat makna batu dan roti. Pagi ini saya mencoba, bagusnya tuh kalau di training, jadi bisa ada sambungannya. Besok atau minggu depan ya saya sambung. Tapi ini betul-betul Tuhan berbicara sesuatu yang lebih dari roti batu yang tidak ada guna. Kalau kita lihat batu yang tidak ada guna, roti untuk perut dan makan buang ke jambang. Bukan sebatas itu tadi saya bilang. Segala sesuatu harus dinilai secara rohani. Ya. Musuh menyerang Yesus dengan bahasa rohani dan bukan
bahasa jasmani. Roti di sini bukanlah benar-benar roti, saudara. Setan tahu dari mana asalnya Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, artinya rumah roti. Naomi pergi dari Bethlehem, dari rumah roti. Saya ingin membawa kita kepada tingkat pengertian yang baru. Rumah roti itu bukan rumah Tuhan. Semua rumah manusia itu adalah rumah manusia untuk memberkati manusia. Orang ikut Tuhan cuma untuk roti. Untuk kebutuhan manusia. Tadi malam Tuhan bicara kuat di dalam hati saya. Kamu melayani saya, melayani Tuhan, bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi kebutuhan saya. Untuk membangun orang-orang di bumi ini menjadi kemah Allah. Dan untuk membangun orang menjadi bait Tuhan, menjadi rumah Tuhan, menjadi rumah rohani. Dalam kitab Petrus dikatakan dibutuhkan orang-orang itu menjadi batu hidup, bukan roti. Tadi malam itu kebenaran. Sehingga kita tidak datang hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tetapi kita akan dibangun menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani yang tersusun rapi. Sehingga kita terbangun menjadi rumah Allah di bumi. Ini adalah rencana semula Tuhan. Tapi iblis mau bahwa batu ini dibuat jadi roti saja. Firman-firman yang kita terima ini hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan natural, kebutuhan jasmani kita. Sehingga gereja cuma berusaha terus-menerus menjawab kebutuhan manusia, tapi tidak tahu isi hati Tuhan. Manusia ini mau dibuat jadi apa? Jadi kalau kita terpenuhi kebutuhan kita semua, lalu tidak ada rencana Tuhan tergenapi dalam orang-orang ini, itu kayak gelas-gelas yang kita pajang di sana dan tidak pernah berguna apa-apa. Lalu kita buat lemari lagi, kasih masuk gelas-gelas lagi, perbesar gedung gereja lagi, tampung orang-orang lagi yang tidak berguna apa-apa, yang cuma memanfaatkan Tuhan untuk kebutuhan. Karena Yesus tahu dari semula batu ini tidak boleh jadi roti, karena batu ini akan dipakai menjadi batu. Makanya dia bilang, aku akan menjadikan anak-anak dari Abraham dari batu-batu ini. Sekarang saya mengerti sekali. Kalau kalian tidak memuji aku dalam roh dan kebenaran, maka batu-batu ini akan buat jadi anak-anak Abraham. Kamu juga akan dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Amin, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Dalam kurun waktu kurang 2 tahun Yesus meninggalkan Bethlehem. Sama juga seperti Daud. Yesus lahir di Bethlehem dan mengakhirinya di Yerusalem. Tapi Yesus lebih dari Daud karena Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang sebagai hakim yang adil. Yesus memiliki ketetapan hati, tidak mau mengubah batu menjadi roti. Yesus tahu bahwa sorga punya tujuan terhadap batu ini dan juga tujuan terhadap roti. Itu sebabnya Yesus tidak mengubah itu. Yesus dapat melihatnya secara strategis. Yesus tidak ingin kita salah dalam menentukan ketetapan hati. Kita mengikut Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan untuk kebutuhan diri saya terpenuhi. Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan. Tapi saya melayani Tuhan untuk melakukan kehendak Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Terbangunnya satu generasi baru yang sungguh-sungguh akan mengikuti dan juga menggenapkan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Katakan amin. Kita yang menentukan ketetapan di dalam hati kita. Dan kita akan diperhadapkan kepada banyak pilihan. Mau memenuhi kebutuhan. Maka saya merasa saya tidak terpanggil menjadi petugas sosial.
Saya akan menabur uang saya untuk misi, untuk diakonia, tapi saya bukan petugas sosial. Saya ditetapkan menjadi wakil Tuhan untuk memuridkan kota-kota dan bangsa-bangsa. Negosiasi kota-kota, menghancurkan pekerjaan setan. Saya bukan tenaga sosial. Saya sungguh yakin di dalam diri saya. Saya tidak harus pergi bagi-bagi masker di jalan. Ada kok petugas kesehatan, sosial, dinas, apa semua. Tugas saya negosiasi dengan surga, menghancurkan semua pekerjaan musuh di atas atmosfer NTT dan membawa ribu-ribuan orang datang kepada kebenaran. Itu tugas gereja. Bukan saya tidak melayani diakonia. Saya sungguh sangat peduli. Dan saya tidak perlu kasih tahu saudara saya sumbang berapa kan. Kalau saya tuh mau kaya saja, saya tidak misi. Mobil saya mungkin sudah apa, kata. Tuhan tahu hati saya. Punya satu kerinduan melihat pulau-pulau. Ini tugas dari Tuhan. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Kita kumpul uang. Ada yang pergi bagi masker. Tugas kita berdoa. Tugas kita memberitakan Injil. Kekuatan Allah. Memuridkan, mengajarkan. Ya. Hari ke-35 setiap hari saya ngajar. Dan banyak orang minta pertemanan. Banyak orang inbox, terima kasih firman-Nya. Mereka sampai heran. Kok sekarang baru kami mengerti. Orang dari mana-mana tempat. Ini kehendak Allah. Jangan sampai kita bergeser. Hanya untuk memenuhi kebutuhan natural. Kebutuhan jasmani. Tuhan ingin membangun kita. Menjadi batu-batu hidup. Iblis hanya melihat kebutuhan. Saya tidak khawatir sedikit pun dengan hidup saya dan anak-anak saya. Keturunan orang benar itu diberkati Tuhan. Tidak pernah orang benar itu meminta-minta roti. Tidak pernah. Dengan cara Tuhan yang ajaib setiap hari kita lihat. Ya. Tapi saya kaget. Sayur-sayur berdatangan, buah-buahan. Kami nggak tahan mau antar labu, mau antar sayur, mau antar ikan, mau antar keong, mau antar ini. Semua Tuhan sudah tahu semua yang kita butuhkan. Mau antar uang. Aduh, terima kasih Tuhan. Terharu lihat Tuhan. Tuhan bilang lakukan tugasmu. Macam ibu dokter tahu tugasnya tuh tugas di dokter. Harus urus semua dengan pasti di rumah sakit semua. Ya. Ibu Clara guru. Walaupun lagi semua di rumah, mereka rapat untuk menentukan ijazah. Tugasnya di rumah. Melakukan nilai-nilai. Masing-masing mengerjakan. Nah, pendeta kalau tidak tahu tugasnya bagaimana? Iblis mau mengalihkan. Saya sekali lagi tidak bilang bukan tidak boleh diakonia. Gereja kami punya tim diakonia. Punya tim misi. Semua kami lakukan. Tapi saya tahu benar tugas saya apa. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Mari baca dengan bersuara. Dengan suara keras. 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Ini adalah pilihan kita. Kita mau jadi roti atau mau jadi batu. Roti Bethlehem, rumah roti. Ini bicara tentang tujuan roti, yaitu untuk menjawab kebutuhan manusia. Batu. Tujuan batu di sini menurut Petrus untuk dipakai sebagai pilar. Menjadi tiang-tiang kebenaran. Dibangun menjadi rumah. Kita dipakai untuk menjawab kebutuhan Tuhan di bumi. Menjadi rumah Tuhan. Menjadi kemahnya Tuhan di bumi ini. Batu akan dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Sebenarnya tidak salah. Saudara mau jadi roti atau batu. Tidak ada yang paksa, Tuhan tidak cekik saudara juga. Gereja ini bilang kami ini gereja sosial.
tidak paksa toh. Kami ini gereja rumah sakit. Jadi setiap hari cuma aja doakan orang sakit. Kami ini gereja pelepasan. Jadi pelepasan aja. Mau berdosa, mau berzina, pergi kawin cerai, datang berkat lagi. Bisa suka, pokoknya gereja ini gereja sesuka hati. Pelepasan. Kalau kau berbuat dosa, datang lagi pelepasan. Tidak ada pertobatan yang permanen. Kira-kira ini mau dibangun jadi apa yang ini dong? Sedangkan Tuhan ingin mau membangun kita. Saudara dan saya menjadi apa tadi? Pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi perkenanan Allah datang pada waktu kita menjadi batu, bukan menjadi roti. Kan di sini bilang dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Menjadi roti itu satu bagian yang akan bikin habis kita fokus menjadi gereja sosial. Ada dinas sosial, saudara. Ya, pemerintah punya dana lebih besar dari kolekte kita. Berapa triliun Pak Jokowi bilang. Kalau itu benar-benar dikelola sampai dengan baik, tidak ada dipotong 50 sama siapa, 100 sampai ke tangan rakyat lagi tinggal 150. Ya. Kalau tidak ada orang-orang jahat ini, benar-benar rakyat kita ini terima, tidak susah. Makanya yang penting di sini ialah bukan mencetak orang yang mau pergi bagi-bagi uang ini, tapi cetak orang yang punya integritas, yang bisa dipercaya di bangsa ini. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau saudara tidak terima tugas ini, saya juga nggak paksa, nggak suka, nggak apa-apa. Karena untuk membangun satu keimamatan yang kudus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Keimamatan ini kudus, tujuan Tuhan untuk membangun kita menjadi batu hidup untuk rumah Tuhan di bumi ini. Katakan amin. Amin. Ya, saudara mengerti? Tujuan batu dipakai untuk pilar rumah, roti untuk menjawab kebutuhan. Ya. Jangan sampai waktu habis hidup saya hanya cuma menjawab kebutuhan orang. Oh, berarti Ibu Hilma tidak punya kasih. Nah, kan begitu langsung bilang. Masa orang sudah berdosa tidak diampuni? Diampuni dong masa. Tapi disiplin tetap. Supaya menjadi contoh. Nah kalau tidak terima, nah orang ini kan ya tidak ada yang paksa juga. Ini pola rumah rohani. Harus ada imamatan yang kudus. Kalau cuma rumah sosial, rumah pelepasan, rumah roti, rumah apa, lalu tidak kudus bagaimana? Tidak ada guna, semua itu tadi tidak ada guna. Karena sosial ini tidak bawa kita kepada kehidupan kekal. Perbuatan baik saja tidak cukup, harus dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya berniat baik, saudara niat baik. Saya sebenarnya niatnya baik. Tapi tidak punya ketetapan untuk hidup benar, percuma niatnya. Sebenarnya niat saya itu baik, tapi ya gimana kali tertekan, keadaan. Sebenarnya hati nurani saya itu menuduh saya juga. Tapi gimana? Karena berusaha menjawab kebutuhan manusia. Tapi bagaimana hati Tuhan di atas sana lihat kita ini? Oh, kamu cuma mau menjawab mereka tapi tidak peduli dengan planning saya. Makanya kita keluar dari rencana Tuhan. Makanya yang ada dalam gereja itu cuma orang satu situ berzina, satu ini selingkuh, satu ini, dan pendetanya tertawa-tertawa saja, biasa-biasa saja, puji Tuhan. Yang ada satu ada ketegasan, tidak ada kekudusan. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau saya begitu lebih baik saya mati duluan saja supaya saya jangan ajar salah. Masalahnya kita sudah tahu kebenaran ini. Kita akan dipakai menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan Tuhan bilang, burung di udara dia pelihara.
bunga di padang dia hiasi. Apalagi kita. Tuhan sudah bilang peraturan dan kerajaan, jangan khawatir. Matius pasal 6. Itu peraturan. Bilang itu peraturan. Gak usah khawatir. So apa yang kamu makan, kamu pakai, kamu minum. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan kepadamu. Tapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini ketetapannya, ini jalannya, ini polanya. Katakan amin. Makanya nanti besok mungkin baru saya bagikan melanjutkan kitab Yehezkiel. Ketidakdewasaan kita membawa kita untuk jalan di kecerobohan, menjadi ceroboh. Saya berdoa Tuhan bahwa kita pagi ini ke satu kesadaran tingkat kedewasaan yang lebih lagi. Bahwa saya dipanggil bukan cuma untuk roti memenuhi kebutuhan jasmani saya. Tapi rencana Tuhan sejak semula supaya saya dipakai menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Suatu imamat yang kudus. Yang karena Kristus berkenan kepada Tuhan. Kita membawa persembahan-persembahan rohani kepada Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu ketetapan hati kita? Bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sekarang pilih. Kadangkala jika kita menjadi roti, banyak orang akan menyukai kita. Bayangkan pada waktu Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Berapa orang ikut lagi? Sampai satu waktu Yesus gemas, Yesus bilang, kamu ikut saya kan karena kamu melihat mujizat. Karena kamu makan roti kan. Coba kalau kamu tidak makan roti, kamu lapar, kamu alami ujian, kamu pasti meninggalkan aku. Dan semua yang makan roti itu pada waktu Yesus disalibkan tidak ada. Semua yang mengeluh-elukan Yesus, Hosana, Hosana, sampai buka bajunya, buka semua-semuanya, pakai dayung palem, mengeluh-elukan dia, Hosana bagi Raja. Mereka juga yang berteriak, salibkan dia. Kalau saudara cuma mengikut Yesus karena kebutuhan, maka dengan mudah engkau akan menyangkal dia. Iblis tahu itu. Karena Yesus tidak membuat batu ini menjadi roti. Semua orang akan suka. Ini pendeta baik. Hati baik. Penuh kasih mesra. Gembala love. Tidak pernah tegur. Tidak pernah marah. Maka gembala itu akan ada dalam keimamatan Eli. Imam Eli juga tidak pernah marah anak-anaknya. Berzina, pencuri, apa segala macam. Dan akhirnya Tuhan bunuh Eli. Dan anak-anaknya dan keturunannya. Tidak dapat fungsi apa-apa dalam keimamatan di Israel. Dan Tuhan meninggalkan mereka. Karenanya saya tidak mau ada keimamatan Eli di gereja kami. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya. Tuhan mau kita betul-betul memilih menjadi batu. Kita bukan tumpukan batu, tapi kita harus dibangun menjadi Betel, rumah Allah. Di Betel, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betel artinya rumah Allah. Kalau kita ini gereja Betel, betul-betul kita harus menjadi rumah Allah. Dan dalam kitab Kejadian, sesungguhnya ini adalah rumah Allah. Pintu gerbang surga. Ada aktivitas ilahi, malaikat naik turun. Di Betel ada perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Ada satu kisah yang ingin saya bawakan mungkin kepada saudara pagi hari ini, pulang dan renungkan ini. Tentang Gideon. Saya tidak bisa buka semua. Kita baca sampai di Hakim-Hakim saja pagi ini.
Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Berapa tahun? 7 tahun lamanya. Kelaparan yang sangat luar biasa. Apa saja yang mereka tanam, yang panen Midian. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat. Hakim-Hakim 7 ayat 12 sampai 14. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis, runtuh. Lalu temannya menjawab, itu tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Pada akhirnya mereka, dari singkat cerita ini, mereka tidak berperang. Jadi Tuhan membangkitkan Gideon, pergi dengan kekuatan Allah, perkasa ada di dalamnya. Sebelum Gideon sampai, Tuhan sudah berikan mimpi kepada musuh. Jadi waktu Gideon lagi ngintai mereka, dengar mereka dua ini ngomong, yang mimpiin, saya mimpi nih. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan. Roti itu terguling dari atas, dilanggarnya kemah-kemah kita ini. Ini roti padahal. Dia meratakan kita punya kemah-kemah ini sampai runtuh semua rata. Langsung temannya satu menerjemahkan. Saudara tahu, Gideon ada dengar di sini. Itu pedang Gideon bin Yoas. Allah telah menyerahkan orang Midian. Ya. Saudara lihat, singkat cerita peperangan itu tidak perang baku potong. Tuhan yang menimbulkan keriuhan. Bunyi riuh. Coba saudara lihat ini. Mereka dalam mimpi itu melihat roti jelai terguling. Roti itu terguling-guling. Dan diterjemahkan itu pedang Gideon. Ini adalah untuk menjawab kebutuhan Israel yang tertawan oleh Midian 7 tahun lamanya. Tuhan pakai roti terguling ini. Katakan amin. Jadi karena cuma roti untuk kebutuhan Israel, Israel tidak ada pertobatan, tidak ada tersedia untuk menjadi alat kemah Tuhan di bumi. Maka waktu Gideon mati, tidak ada roti jelai lagi yang terguling untuk menolong mereka. Israel jahat. Mau lihat buktinya? Hakim-Hakim 8 ayat 32 sampai 33. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Opra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Setelah Gideon mati, orang Israel kembali berjalan serong. Selama kita harus terus berusaha menjawab kebutuhan manusia, tidak akan pernah ada akhirnya. Karena hati manusia tetap berubah-ubah, kebutuhannya juga berubah-ubah.
ingin ini, sudah punya ini, mau ini lagi. Lalu kalau pendeta cuma ikut-ikut ini, gembala ini kayak Karbau Cucu Idon jemaat bikin ini, ikut kebutuhannya, pergi ke sana doakan daerah, pergi ke sini. Sedangkan orang ini sendiri tidak bertobat, tidak berubah, dan akhirnya Gideon mati. Mereka buat berhala lagi karena roti tidak menjawab kebutuhan Tuhan. Saudara ingin saya jadi roti jelai, selai untuk saudara, tertawa-tawa dan senang. Mami sekarang berubah, lebih baik, lebih lembut. Masa pun baik ini keras di dalam. Ya. Saya tidak main-main, karena saya tidak mau jadi roti jelai. Bila saya juga tidak mau jadi roti jelai. Orang makan roti selesai. Kamu bagi masker, bagi beras, bagi apa? Habis ini tetap ada pencuri, begal, semua tetap mabok di depan jalan. Kecuali tangan Tuhan yang berdaulat turun dan ada pertobatan massal. Dan yang pertobatan ini tidak bisa dikerjakan oleh orang. Ini tugas kita sebagai gerejanya, amin. Karenanya saya bilang kepada diri saya tidak mau jadi roti jelai untuk menjawab kebutuhan sesaat. Kalau saya mati, atam buah berhala lagi atau NTT berhala. Saya mau membangkitkan orang-orang dibangun menjadi batu-batu hidup yang dipergunakan menjadi pilar kebenaran. Generasi yang akan bangkit dari keturunan kepada keturunan. Generasi orang benar yang punya integritas akan menjadi pembangun kota, pembangun bangsa. Mereka jadi pemimpin-pemimpin yang mengubahkan kota-kota dan membawa transformasi. Itulah tugas gereja, berfungsi sebagai terang dan garam, bukan menjadi roti jelai. Katakan amin. Mau saya tambah sedikit lagi ya, supaya jadi batu. Rencana Tuhan semula untuk kita jadi batu. Batu hidup, bilang batu hidup. Untuk pembangunan rumah Tuhan. Imamat yang kudus, membawa persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Roti, biar bawa berapa roti pun, kamu bikin roti dan bagi di kota ini, tidak menjawab kebutuhan. Besok mereka lapar lagi. Itu tugas pemerintah. Saya tadi masih tanya jemaat kita ada berapa orang ya yang lapar selama social distancing. Saya suruh PLH cek. Kayaknya tidak ada mami. Coba cek lagi, tanya di MKMK. Apakah kita beli beras lalu menjawab? Kasih modal, buka kios. Dari awal saya sudah bilang buat ibu-ibu, temukan cara untuk menghasilkan uang di tangan. Hikmat sudah ada. Duduk-duduk uang itu bukan datang. Hah? Sudah bikin apa? Bikin ketupat, bikin apa? Goreng. Kita coba bikin roti. Coba kita tawarkan. Jual roti. Jual apa? Tidak susah, hidup ini tidak susah. Jadi pendeta juga tidak susah. Oh ini tidak ada kolektor lagi, pendeta tidak makan. Banyak yang susah, tidak ada makan, tidak ada kolektor. Karena selama ini bergantung sepenuhnya ke sana. Tidak menemukan cara. Mengapa Tuhan izin kalau 1 tahun tidak ibadah di gereja bagaimana? Lalu untuk apa gereja besar-besar? Saya Tuhan, habis uang ratusan juta miliar. Bahkan gereja-gereja yang wah itu beli alat asap. Alat asap itu saja 20 juta untuk bikin asap, untuk bikin lampu-lampu. Lalu kalau disuruh tutup nih gimana? Ibadah di rumah, saya belajar kita ibadah di rumah saja. Saya rasa tidak lucu saya pergi khotbah di gereja sana kosong-kosong kayak. Malah nanti saya tidak jadi khotbah. Saya malu dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah salah atau apa ini? Saya pikir-pikir betul ya. Setelah social distancing ini, ada banyak yang berubah dalam hati saya. Tuhan fokus tuh orang.
Ternyata bisa, yang tidak pernah ke gereja akhirnya ikut ibadah. Semua duduk di rumah. Sudah mau dipakai jadi batu, mami minta 10 menit lagi. Ya, baru kita berdoa. Kalau roti itu untuk menjawab kebutuhan manusia. Sekali lagi, saya tidak bilang gereja GBI Kalbar Misi tidak diakonia dan misi. Kami punya misi, punya diakonia. Kami peduli, sangat peduli. Tapi itu bukan yang utama. Karena panggilan gereja itu menjawab kebutuhan Tuhan. Tuhan maunya apa kita buat di bumi ini. Yesus datang untuk menggenapkan rencana Allah. Iblis mau Yesus rubah batu-batu jadi roti. Yesus bilang enggak, batu-batu ini batu hidup. Bahkan nanti anak-anak dari Abraham pun saya akan bangkitkan dari batu-batu ini. Mari kita pergi di Daniel pasal 2. Saudara tadi lihat prosesinya, pasal 1 Tuhan menemukan orang berketetapan. Prosesinya luar biasa. Tuhan buat perbedaan antara Daniel dan orang-orang pintar di situ. Mereka 10 kali lipat lebih pintar, lebih cerdas, lebih excellent spirit, lebih punya hikmat. Muka mereka segar, tidak kamate-kamate, babasi. Muka kayak orang kalau datang di raja atau makanya kadang-kadang saya rasa Tuhan tolong. Kalau pendeta pergi ke pemerintah, mereka pikir kita mau bawa proposal atau muka proposal atau apa. Aduh, makanya saya nggak pernah loh begitu. Rasa bagaimana? Orang lihat kita langsung, oh ini pendeta proposal. Muka mereka sungguh-sungguh meyakinkan. Ada ketetapan di dalam hati. Mereka hidup dari Tuhan. Lalu Tuhan bukakan rahasia kepada Daniel itu pada waktu di tawanan di Babel tentang batu. Daniel pasal 2, mimpi Nebukadnezar. Pada tahun kedua pemerintahan mimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya. Maka datanglah mereka dan berdiri hadapan raja. Kata raja, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itulah. Berkatalah orang kasih pada raja dan bahasa Aram, ya raja, kekal hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, dan jika kami tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab, silakan Tuhan menceritakan mimpi dulu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah dulu kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepada para kasdim. Itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya yang besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian. Seumur hidup ini belum ada raja yang begini mintanya. Saya ini mimpi, tapi kamu yang kasih tahu mimpi saya itu bagaimana? Tidak mungkin. Apa yang diminta tuanku adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka, karena itulah dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Kata Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja, ia telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Ariok pembesar itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya. Dia diberi waktu memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahu kepada
Hananya, Misael, Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia yang mengubah saat dan waktu. Dia yang memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau. Maka pergilah Daniel kepada Ariok yang telah tugaskan raja orang bijaksana Babel. Ia serta berkata, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Mari saya bilang kepada saudara, lihat ke sini. Frekuensi kita diselaraskan dengan frekuensi Tuhan, itu bekerja dengan ketetapan hati. Ada orang yang menyediakan dirinya untuk berketetapan, sehingga sorga bergerak melalui orang itu. Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah, sorga bergerak melalui dia. Melewati lembah kekelaman, pencobaan, dia tetap ada kepada rencana semula. Ada tertulis dalam kitab suci, ada tertulis bahwa manusia hanya menyembah adat sampai pencobaan selesai. Semua ada tertulis bahwa Yesus menghubungkan dirinya dengan rencana Allah semula. Daniel dan kawan-kawannya berketetapan dan menghubungkan dia kepada aktivitas sorga. Tidak pernah dibayangkan oleh Daniel dan kawan-kawannya. Tiba-tiba raja kemasukan apa nggak ngerti. Dia bilang, saya ini mimpi. Panggil Ariok, panggil semua-semua yang pintar-pintar. Tuhan, mimpinya bagaimana? Tidak, saya sudah putuskan. Putuskan apa Tuhan? Saya sudah putuskan. Kalau di antara kalian semua ini yang bijaksana, pintar, pengertian semua ini tidak bisa memberitahukan mimpi saya dan maknanya, putus leher kalian. Biasanya orang tuh beritahukan mimpinya, baru suruh taruh penafsirannya. Dibilang tidak. Pokoknya saya sudah berketetapan, jadi kalian jangan rubah-rubah. Sudah pikir kondisi ini tidak mencekam? Sangat mencekam. Tuhan, ini bagaimana? Kasih keluar berita, Ariok pergi ke Saul, semua akan saya bunuh. Orang yang paling bijaksana semua akan dibunuh. Bukan orang bodoh ini, semua yang bijaksana dibunuh. Tapi karena ada orang-orang di sana yang Tuhan sudah siapkan. Saya percaya ada orang-orang di Indonesia yang Tuhan sudah siapkan untuk mendownload semua isi hati Tuhan di surga. Daniel dan kawan-kawannya berseru mohon belas kasihan Tuhan. Dia pergi kepada Ariok, jangan bilang mereka, jangan bunuh, biar saya yang menghadap raja. Dia pergi, saya sudah dapat satu orang raja, orang buangan, ayat 25 dari orang Yehuda. Ya, bertanyalah raja kepada Daniel, namanya, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat dengan maknanya itu? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, atau ahli nujum. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia, frekuensi yang terhubung dengan surga, hati yang terbuka untuk surga, menggenapkan seluruh kehendak Allah, berketetapan hati, maka surga mendatangi dia. Di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan Tuanku lihat di tempat tidur ini ialah, sedang Tuanku ada tempat tidur, Tuanku timbul pada pikiran-pikiran tentang apa yang terjadi, dan dia menyingkapkan rahasia tentang itu, memberitahukan kepada Tuanku. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tapi supaya maknanya diberitahukan, supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuhan.
Tuhan, aku melihat suatu penglihatan sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya emas tua, dadanya perak, perutnya dan pinggangnya tembaga, sedang pahanya dari besi dan kakinya dari besi dan sebagian lagi dari tanah. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas, garis bawah ayat 34. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Daniel 2 ayat 35. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengerikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu, garis bawah lagi, yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Batu itu jadi gunung rumah Tuhan, menjulang tinggi pada hari-hari terakhir. Gunung itu akan memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuhan. Jelas? Ini sekarang maknanya. Tuanku Raja segala raja, kepadanya Allah semesta langit telah berikan, dan yang ke dalam tangan diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang di padang, burung di udara dibuatnya jadi kuasa. Tuanku berkuasa atas emas, tapi semua Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan dan seterusnya. Dan seperti Tuhan, kaki dan jari-jari tanah liat, tukang perik sebagian lagi dari besi, berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu keras seperti besi, tapi dengan Tuhan kulihat besi itu bercampur. Ada percampuran, ada emas, ada tembaga, tapi ada tanah. Semua yang ada percampuran akan digilas oleh batu itu. Katakan amin. Tuhan tidak mau kita ada percampuran. Ada emas, ada batu, ada tanah. Ya, seperti Tuhan, besi campur dengan tanah berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Mereka akan bercampur oleh perkawinan yang tidak menurut, yang merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri tetap untuk selama-lamanya. Daniel dalam pewahyuan keterhubungannya dengan sorga, Tuhan menyatakan mimpi Firaun ini artinya bahwa patung itu besar, emas, perut tembaga, kaki besi campur tanah, kepala memang emas, tapi percampuran. Saya mau katakan semua yang ada percampuran akan dihancurkan, supaya tinggal tetap satu kerajaan. Semua akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ayat tadi dibilang, setelah semua kerajaan-kerajaan itu dihancurkan, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak pernah kalah, kekuasaannya tidak pernah beralih. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allah itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang maha kuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Siapa yang setting semuanya? Kemarin saya bilang, dalam satu hari ada di penjara, besok ada di istana. Tuhan dalam kedaulatan ingin kita menjadi batu.
Bukankah Yesus disebut batu penjuru? Batu yang besar itu menggelinding, terungkit bukan oleh tangan manusia, tangan Allah. Ya. Perjalanan Yesus tidak pernah kembali lagi ke Bethlehem. Dia mulai di Bethlehem, tapi dia mengakhirinya di Yerusalem. Kita mulai di Bethlehem, rumah roti kita diberkati, betul, kebajikan kemurahan Tuhan. Tapi dia harus tinggal di Yerusalem, rumah Tuhan. Batu itu menjawab kebutuhan Tuhan. Dan batu itu juga batu yang begitu dahsyat. Sebab jika kita bisa menyelaraskan diri dengan Tuhan, maka kita akan mengetahui kebutuhan Tuhan. Daniel ada di Babelonia untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Bayangkan kalau tidak ada Daniel di sana. Engkau dalam ketidaktahuan kita, tapi dalam pengetahuan Allah, Dia tidak pernah salah menempatkan kita di Indonesia. Tuhan mau kita menjadi batu-batu hidup, kuat, kokoh, menjadi pilar-pilar kebenaran. Kita membawa kebenaran di profesi kita, di tempat tugas kita, di keluarga kita, di kota kita. Dan Tuhan ingin menjadikan anak-anak dari Abraham dari batu ini. Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu. Jangan kamu mengira bahwa kamu dapat berkata pada Abraham adalah bapa kami, karena aku dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kejadian 17 ayat 2-4. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Wujud keturunan Abraham yang pertama ialah kita akan menjadi bangsa. Ada perubahan jati diri. Memiliki otoritas. Ingat, ketetapan hati kita sekarang akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Orang-orang yang berjalan dengan ketetapan hati seperti Abraham, Nuh, Daniel, sorga sungguh-sungguh bekerja untuk kita. Jangan pernah takut apa yang manusia lakukan, sebab sorga akan membackup kita di tengah-tengah situasi yang gawat. Tuhan datang dan memberikan hikmat kepada Daniel. Dan dia menjawab. Daniel pasal 2 itu nubuatan sebenarnya. Tentang batu yang besar itu adalah Kristus. Yang menjadi gunung rumah Tuhan. Pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Seorang akan berkata kita akan pergi ke sana. Dan Yesaya pasal 2. Karena di sana ada pengajaran. Bukan ada roti. Orang sudah punya roti. Orang sudah punya uang. Orang bisa kerja. Tidak datang ke gereja juga mereka punya uang. Mereka bisa kerja siang malam. Tapi mereka tidak punya firman. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Raja-raja akan datang ke gunung rumah Tuhan. Saya sungguh yakin hari-hari itu terjadi. Waktu kita dibangun sebagai batu-batu hidup dalam rumah Tuhan, menjadi pilar kebenaran. Karena Tuhan menolong kita bangkit berdiri dan sembah Dia. Katakan kepada Tuhan, hidupku untuk menggenapi rencanamu. Bukan rencana saya, bukan menjawab kebutuhan manusia, tapi menjawab kebutuhan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Daniel memiliki ketetapan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya Jesus. Sehingga Allah mengaruniakan kepadanya kasih dan sayang. Allah mengaruniakan perkenanannya. Amin Jesus. Sehingga Daniel diberikan hikmat menceritakan mimpi
dan artinya. Daniel bisa menerima pewahyuan akhir zaman. Tulisan Daniel akan selalu dikombinasikan dengan tulisan Yohanes di Pulau Patmos tentang kitab Wahyu. Daniel mendapat profetik penglihatan akhir zaman tentang gereja yang dibangun di atas batu karang. Gereja Yesus Kristus yang kuat menjadi batu hidup. Kita akan digunakan sebagai batu hidup. Yesus adalah a living stone, batu penjuru, batu hidup. Kita disusun di atasnya menjadi rumah Allah. Biarlah kita memiliki ketetapan hati, keputusan di dalam hati yang sudah final, tidak berubah-ubah karena keadaan, karena kebutuhan, karena tekanan. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan manusiawi di dalam nama Yesus. Kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan kepada Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. mari nyanyikan lagu ini, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, kan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Murnikan dengan Roh-Mu, kan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Katakan tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Deklarasikan, pegang firman, pegang, tinggal di dalam Dia. Jadi bukti kebesaran. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, hidup kami hanya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh rencana-Mu tergenapi. Amin, Jesus. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami akan melihat mujizat demi mujizat dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, aku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, Jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti Jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran Tuhan akan dinyatakan melalui kami, melalui keluarga kami, untuk menggenapkan rencana Tuhan di bumi. Bukan rencana kami, Tuhan. Selaraskan setiap keluarga
masuk dalam rencana Tuhan. Kami tidak jadi roti, tapi jadi batu hidup Jadi batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami membawa korban persembahan rohani yang berkenaan di hati Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya batu yang besar yang terlepas dari gunung yang tinggi tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menghantam patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Lalu batu tersebut berubah menjadi gunung. Dan akhirnya berubah lagi menjadi gunung yang meliputi seluruh bumi. Itulah sebabnya kita harus menjadi batu hidup, yaitu batu yang dibentuk oleh keinginan Tuhan. Kita harus memiliki visi dan memiliki tujuan akhir adalah menjadi batu hidup. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi untuk melihat dunia. Dan Daniel pasal 2, patung tersebut adalah lambang dari semua pemerintahan dunia akan ditundukkan kepada pemerintahan Tuhan. Kerajaan Allah akan berkuasa menyapu bersih semua kerajaan pemerintahan dunia, dan kerajaan Allah akan ditegakkan di bumi ini. Kita harus percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita pagi ini berketetapan hati untuk melakukan kehendak Tuhan, berketetapan hati untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengikuti siaran radio di Atambua dan sekitar. Tangan Tuhan memberikan pengertian, hikmat, kekuatan. Kita mencari Tuhan bukan untuk perut. Kita mau menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup. Selaraskan kami pagi ini Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Kami tidak bisa hidup seperti orang bebal. Kami sudah menerima firman, menerima roh-Mu, menerima darah-Mu, membawa nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, mewakili Tuhan di bumi ini Tuhan. Sucikan setiap kami Bapa. Kami sungguh percaya Engkau tahu setiap keperluan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batu itu akan dipakai Tuhan untuk menghancurkan kekuatan dunia. Seperti pada Daniel pasal 2. Batu itu akan dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Melalui batu itu akan menyelamatkan dan berdampak ke seluruh dunia, membuat kehidupan yang baru. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Tetapi ia telah menjadi batu penjuru. Dalam khotbah Petrus kisah para rasul, Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru akan menjadi rumah rohani. Terima kasih. Sesungguhnya aku akan meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Batu itu yang terungkit dalam kitab Daniel yang menyapu semua kerajaan dunia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mari terima batu ini menjadi batu hidup. Kita mau dibangun di atas batu penjuru, Yesus yang adalah batu itu. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu yang diungkit tanpa tangan manusia tadi. Itulah batu penjuru yang mahal, Yesus Kristus. Dan di atas batu penjuru ini kita dibangun sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah Allah di bumi. Satu imamat yang kudus untuk membawa persembahan-persembahan rohani. Karena Kristus yang berkenan kepada Allah. Bapa memberkati dan berikan pengertian selanjutnya kepada kami Tuhan. Kehidupan kami
menjadi satu kehidupan yang berdampak, Amin Tuhan. kuat, bukan sekedar menjadi roti Ya, atau mencari roti ya Tuhan. untuk perut. Ya, Tuhan kami bukan perut, ya Tuhan. Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Amin. Kami tersedia memberikan diri kami Amin Bapa. untuk dipakai, untuk dibentuk oleh Tuhan, dipahat menjadi batu-batu terpilih, teruji untuk pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Amin. Meteraikan seluruhnya Tuhan. Amin. Tangan Tuhan yang kuat memegang setiap kami. Waktu kami memilih berjalan ketetapan Tuhan dan berketetapan hati pagi untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan, maka kami hidup di bawah sorga yang terbuka. Kami menerima semua angkat tangan. Terima semua yang sudah Tuhan sediakan di sorga untuk saudara. Amin. Putuskan berketetapan di dalam hatimu Amin. untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kau memberkati Indonesia, memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin gereja hamba-hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya, kebenaran yang memerdekakan umat Tuhan, yang dibangun menjadi gereja yang kudus, yang akan mewakili Tuhan di bumi, merepresentasi kingdom. Ada pemerintahan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada ketetapan-ketetapan di dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau menjamah dan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, dan mengangkat yang jatuh dalam nama Yesus. Bawa kami kembali kepada kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran, terkunci di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, memberkati kami semua. Semua anak-anak rohani terima segala berkat. Termeterai dalam loh hatimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Salam dan Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan pengumuman, besok siang kita akan bertemu kembali dalam acara Mesbah Keluarga pada akun Facebook Wilma Mei Krisila, dan bagi Bapak Ibu di Tambua melalui Radio Misi Kalvari 106.5 FM. Tetap jaga kesehatan saudara, cuci tangan, jaga jarak, dan terus terhubung dengan surga, dan makan makanan sehat. Tuhan Yesus memberkati, sukacita Tuhan melimpah atas kita. Salam.